saya yang mengajar, nanti jadi bisa lebih interaktif. Ujian ini 25%, saya sedang memikirkan untuk open book untuk termodinamika, tapi bentuknya seperti apa nanti masih saya diskusikan dengan Bu Anti. Jadi untuk referensi untuk yang mata kuliah saya ini juga belum fix referensinya, tapi saya dengan Bu Anti itu setuju untuk menggunakan Sears and Salinger. Ini buku ini bisa dipakai untuk 2 mata kuliah sebetulnya, kuliah termodinamika dan kuliah fisika statistik. Jadi judulnya adalah Thermodynamics, Kinetics Theory, and Statistic Thermodynamics. Jadi buku ini cukup lawas ya. Jadi publish pertama itu tahun 75. Kemudian yang kedua itu Handout Thermodynamics. Jadi sebentar saya open cam dulu. Jadi bukunya itu seperti ini. Bisa dilihat nggak ya? Atau blur? Ya, blur ya? Karena memang background saya buat blur, jadi mungkin buku ini ikut blur gitu ya. Nah, mungkin ini agak kelihatan. Oke. Ini termodinamika oleh Pak Dimsiki Hadi. Nanti mungkin kalau misalnya bisa berjumpa di kampus. Ini anak-anak semuanya masih di kampung ya, di rumah masing-masing sepertinya. Kita bisa bisa share ini karena koneksinya kurang bagus. Saya akan selalu tutup video karena di sini tuh putus-putus. Jadi nanti hanya akan saya buka ketika di akhir kuliah atau gimana. Dan kuliah ini nanti untuk kontrak saya belum record, nanti begitu masuk materi saya akan mulai record ya. Kemudian yang tadi belum selesai itu ini ya. Kemudian untuk materi dari termodinamika sendiri itu kita bagi ya, ada suhu dengan kalor, perpindahan panas. Ini per chapternya itu cukup banyak materinya. Jadi untuk materi ini nanti akan kita fixkan dalam RPS. Kemudian perpindahan panas atau heat transfer, persamaan keadaan gas ideal, gas sempurna, gas non ideal seperti apa. Kemudian di bagian awal ini akan kita belajar tentang hukum ke-0 termodinamika atau zero thermodynamics laws. Jadi kemudian ada persamaan hukum pertama termodinamika, akibat dari hukum termodinamika, kemudian penerapan hukum 1 termodinamika, kombinasi hukum 1 dan 2 thermodynamics. Jadi nanti ini saya akan finalkan dulu dengan Bu Anti materinya sampai sejauh mana. Oke. Kemudian untuk bagian depan dari buku Sears and Salinger ini kurang lebih seperti ini. Saya juga agak lupa aslinya itu bukunya berwarna apa. Jadi saya cuman bertemu kopiannya, nanti akan untuk full PDF-nya nanti akan saya share di grup WhatsApp ya. Kemudian apa lagi yang penting? Ada pertanyaan sejauh ini? Mungkin anak-anak banyak yang belum kenal dengan saya ya. Ini pertama kali berjumpa atau bertemu secara virtual gitu ya. Oke. Jadi Bu Lita itu bukan dosen baru. Satu, saya ingin menegaskan bahwa karena banyak yang mengira Bu Lita itu dosen baru di FKIP. Oh bukan, saya sudah masuk FKIP itu tahun 2010. Hanya saja saya sekolah di tahun 2015 akhir dan baru kembali pada awal tahun 2021. Jadi yang mengira saya dosen baru ya minta maaf sekali, saya bukan dosen baru gitu, mohon maaf. Jadi mahasiswa-mahasiswa saya yang terdahulu sepertinya sudah banyak yang lulus ya.
sebetulnya begitu. Saya sudah tanya Bu Wanti, mostly mereka sudah graduate. Kemudian apalagi ya, sebetulnya saya mau ngasih sedikit motivasi gitu. Kayaknya 2 kelas kemarin itu sepertinya lesu, mungkin baru mulai minggu pertama perkuliahan ya, semester ini. Jadi mereka itu masih hawanya itu masih hawa mager dengan hawa yang kurang bersemangat gitu, kayaknya kurang motivasi gitu ya, kurang termotivasi. Jadi sebetulnya nanti kita akan pikirkan bagaimana kuliah ini menjadi lebih menarik ya, karena sebetulnya kuliah termodinamika ini banyak sekali persamaan-persamaan diferensialnya. Oleh karena itu kenapa saya tanya apakah sudah ambil FISMAT, karena jika tidak mengambil mata kuliah FISMAT akan cukup kesulitan untuk mengikuti kuliah ini. Jadi itu intermezzo dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan dari Bu Lita? Yang jelas saya lulus S1 tahun 2003 dari Fisika UGM. Kemudian insya Allah lulus S3 tahun ini karena sudah ujian, sudah submit koreksi. Jadi sudah sebetulnya ujiannya sudah bulan Juni kemarin. Jadi ini tinggal submit correction di bulan ini dan bulan depan. Makanya saya sebetulnya kalau dimintai mengajar masih bisa ada waktu, walaupun sesekali mungkin ada meeting dengan profesor saya, memang masih ada beberapa pekerjaan yang saya tinggalkan di sana. Jadi ini semuanya pengen jadi guru, atau ada yang pengen jadi dosen, atau ada yang pengen jadi peneliti itu, atau memang semuanya memang Bu, saya mau jadi Bu Guru gitu, atau saya mau jadi Pak Guru gitu kan. Itu istilahnya cita-cita yang baik sekali. Habis itu kalau misalnya gini, jadi kalau misalnya orang itu punya cita-cita misalnya gini, jadi saya cerita sedikit tentang tentang pengalaman saya mencari beasiswa dulu, baik S2 maupun S3. Jadi ketika pewawancara itu mewawancarai kita, ketika kita sudah punya visi misi yang jelas, clear, kemudian persiapan yang cukup, itu pewawancara akan lebih confidence atau percaya diri untuk mempercayakan anak ini bisa bisa bertanggung jawab, punya visi misi yang jelas, punya sesuatu yang diharapkan, istilahnya sesuatu yang clear gitu, yang ingin dicapai. Dan ketika punya sesuatu yang ingin dicapai, itu dia sudah melakukan persiapan apa dulu. Misalnya ketika ingin melamar beasiswa, Pak, saya sudah menghubungi Profesor A, B, C. Nggak bisa. Untuk bertanya tentang riset kuliah di sana, misalnya seperti itu. Itu akan lebih dihargai oleh pewawancara daripada kita datang tanpa persiapan. Tanpa persiapan misalnya, kamu sudah pernah tes IELTS belum? Atau kamu sudah pernah tes TOEFL belum? Berapa nilai TOEFL, berapa nilai IELTS-mu, dan kamu belum ada persiapan itu kamu sudah jauh tertinggal dengan kandidat-kandidat lain yang ingin berebut beasiswa itu. Itu sudah istilahnya sudah kalah sebelum berjuang lah, ibaratnya seperti itu. Atau memang di persyaratan awal untuk administrasi beasiswa mungkin sudah ada harus attach IELTS or ITP TOEFL gitu kan ya. Kalau misalnya seperti itu kan berarti Anda dari semester 5 ini Anda harus sudah mulai preparasi. Jadi ketika saya mau S2 itu paling tidak saya sudah punya persiapan 2 atau 3 tahun sebelumnya. Apa yang harus disiapkan? Anda harus mengenali diri Anda sendiri, satu. Apa kelebihan dan kekurangan Anda, itu Anda harus sudah tahu.
yang tahu diri Anda ya Anda sendiri. Dievaluasi, kemudian saya skill bahasa Inggris saya masih jelek, skill yang sebelah mana, yang bagian mana yang masih jelek, reading, writing, speaking, or yang lain ya. Jadi kalau misalnya skill bahasa Inggris ini memang sudah seperti harga mati lah ibaratnya. Kalau Anda ingin berkomunikasi dengan profesor-profesor di luar negeri juga bahasa utamanya adalah bahasa Inggris, kecuali kalau misalnya ada negara-negara tertentu seperti Perancis itu dia menggunakan bahasa dari Perancis sendiri, atau di Jepang juga mostly mereka lebih suka kalau mahasiswanya itu punya sedikit background bahasa Jepang. Walaupun itu tidak menjamin mendapat beasiswa atau tidak menjamin untuk diterima, paling tidak itu sudah menjadi suatu hal yang positif bagi calon profesor Anda atau calon pembimbing Anda. Ya, jadi IP saja tidak cukup, Anda harus juga mengasah soft skill. Apa itu soft skill? Soft skill itu adalah leadership. Ya. Anda harus, kalau saya sarankan ya, kalau misalnya Anda kan mungkin teman-teman yang saya sukanya kuliah pulang, kalau misalnya kuliahnya offline ya seperti itu. Hanya datang, kemudian kuliah, kemudian pulang tidur mungkin, atau mengerjakan tugas tidur. Tapi ada yang modelnya itu dia suka berorganisasi, saking sukanya berorganisasi, kuliahnya yang terbengkalai. Jadi sebetulnya ini harus balance. Jadi kita harus mengukur, mungkin mengikuti satu organisasi cukup. Jadi itu untuk mengasah soft skill, kemudian public speaking, istilahnya kita harus berani ya. Apalagi tadi ada yang bilang, Bu, saya pengen jadi dosen. Iya, kalau mau jadi dosen itu bicaranya harus ditata, harus difikirkan dulu mau bicara tentang apa, harus dipersiapkan. Habis itu kemudian banyak gestur-gestur kalau misalnya public speaking, untuk belajar public speaking ya. Jadi soft skill ini penting, karena soft skill ini tidak diajarkan secara literally theoretical. Misalnya kalau termodinamika ini kan diajarkan bisa secara teori, bisa secara praktikum ya. Tapi kalau misalnya leadership, habis itu soft skill yang lain itu Anda akan dapatkan atau Anda bisa membangun dari pengalaman. Jadi di sini berarti semuanya sudah sudah mulai kuliah semua ya, berarti minggu ini full atau ada yang masih belum mulai kuliah? Anak-anakku ini kayaknya belum mulai, Bu. Ada yang belum mulai ya, berarti ya memang sebetulnya minggu ini itu masih abu-abu kalau misalnya Bu Wanti itu, tapi memang secara kalender akademik kita memulai di minggu ini gitu ya. Karena memang KHS-nya juga diperpanjang pengisiannya, kemudian RPS-nya juga kita belum settle, belum betul-betul selesai settle ya, intinya ya ini kita mulai sambil istilahnya briefly introduction, sambil bicara santai ya di sini. Jadi kenapa saya kasih buku bahasa Inggris di sini? Nanti mostly saya akan ambil dari buku ini. Sebetulnya yang handout yang buat Pak Dimsiki ini sebetulnya saya sudah dulu pada saat sebelum berangkat sekolah itu saya sudah menulis handbook untuk thermodynamics, tapi karena memang berangkat sekolah kemudian saya fokus sekolah, jadi penulisan buku itu agak terbengkalai. Nanti insya Allah saya akan mulai lagi, start lagi untuk menulis ya. Kemudian untuk part pertama, untuk magang industri sudah mulai minggu lalu, belum, masih bingung mau jadi apa. Oh ya, nih kalau misalnya gini, Anda mau lulus kira-kira sekitar paling lama 2 tahun lagi, paling lama lah, jangan
harus menentukan dari sekarang cita-cita utama mau jadi apa gitu. Ini cita-cita utama saya mau jadi apa. Kemudian ketika Anda sudah tahu mau jadi apa, bagaimana caranya untuk mencapai itu yang Anda harus pikirkan. Ya, misalnya, oh saya mau jadi dosen. Dilihat requirements atau persyaratan menjadi dosen itu apa aja gitu loh. Apakah kuliahnya harus linier, S1, S2, S3, ataukah ada persyaratan yang lain gitu ya. Misalnya IPK harus berapa, itu Anda juga harus tahu. Ya. Kemudian kalau misalnya mau jadi guru juga, kalau mau jadi guru, apa saja yang harus dipersiapkan menjadi guru? Requirements-nya apa saja? Jadi gini, jangan katakan saya belum tahu mau jadi apa, Bu. Tentukan dulu, kemudian set your goal, kemudian pikirkan bagaimana cara untuk mencapai goal Anda. Itu jadinya lebih lebih kelihatan gitu ya. Ketika saya itu masuk di UNS itu sudah ditanya oleh Pak Dekan dulu. Mbak Lita kira-kira pingin sekolahnya besok S3 di mana? Saya pingin S3 di sini Pak, di sini. Untuk ke sana sudah mempersiapkan apa? Ditanya oleh Pak Dekan seperti itu. Saya sudah kursus bahasa Belanda. Dulu memang saya pengennya ke Belanda. Memang saya ingin sekali, tapi memang dari pihak keluarga saya tidak ada yang mensupport saya pergi terlalu jauh. Jadi ya akhirnya kembali lagi ke negeri jiran karena S2 sudah di sana, S3 ke sana lagi. Jadi saya mikirnya mungkin karena memang tidak terlalu hal-hal seperti ini bisa dikompromikan walaupun sesuatu itu tidak mesti tidak mesti sesuai apa yang kita inginkan. Walaupun saya dulu pengennya kuliahnya di di Belanda, di Universitas Leiden misalnya gitu, tapi ternyata tidak bisa berangkat karena tidak ada support dari keluarga. Jadi sebetulnya ya karena masih punya orang tua ya, jadi restu dari orang tua itu penting. Jadi Anda perlu memikirkan itu. Saya rasa itu dulu intermezzo. Ada lagi yang ingin kita bicarakan? Saya rasa tidak ya. Kita mulai sedikit ini kuliahnya. Jadi itu sebetulnya ini nabrak tiga acara hari ini karena ada selisih jam antara sini dengan Malaysia. Jadi saya harus men-set waktu betul-betul supaya tidak salah masuk. Ya, udah ada lagi yang ingin ditanyakan dari saya karena saya sendiri ya nih Bu Lita seperti ini. Saya dulu masuknya bareng dengan Pak Anif. Mungkin ada yang sudah bertemu dengan Pak Anif, diajar dengan Pak Anif ya. Kalau saya dulu memang angkatan masuknya, angkatan kuliahnya memang saya bareng dengan Pak Anif. Hanya saja dulu Pak Anif S1-nya di Undip, jadi kayak Pak Anif itu lebih bervariasi kuliahnya. Kalau saya tipe setia mungkin ya, S2, S3-nya setia gitu. Cuman beda kampus aja, pindah kampus, pindah fakultas itu ya. Kalau misalnya Pak Anif dari S2-nya ke UI, S3-nya ke Taiwan gitu ya. Lebih bervariasi. Kalau saya lebih terpaksa ini, jadi karena menjadi anak perempuan itu memang harus nurut gitu ya. Kemudian sudah ya itu dulu, sementara itu dulu untuk pendahuluan. Kemudian saya stop share. Ini semuanya udah masuk ya, masuk kuliah. Soalnya saya tidak mau banyak membuang waktu. Ini materi materi termodinamika ini cukup banyak. Jadi sebagai awalan itu saya mau tanya dulu deh, apa yang Anda ketahui tentang termodinamika? Termodinamika itu ilmu yang apa sih? Ilmu seperti apa gitu? Ilmu yang mempelajari tentang apa? Gitu kan ya.
Kalau di chat ibu nggak bisa baca ya ini. Kalau di chat itu ibu itu suka bingung kalau di chat. Ada yang tahu? Jadi untuk bagian awal ini sebelum suhu dan kalor ini kita akan mempelajari tentang sistem termodinamika itu seperti apa. Sistem sendiri itu bagaimana. Dalam sistem termodinamika itu terdiri atas apa saja gitu. Termodinamika yang kita pelajari ini pendekatannya apa? Pendekatannya makroskopik, mikroskopik, atau statistik itu Anda harus tahu. Karena melalui different approachment itu akan kita mempelajari hal yang berbeda. Kalau misalnya mau ini, di sini tuh gelap banget karena mau hujan. Mungkin ada di tempat Anda yang sudah mulai hujan. Sini tuh gelap sekali. Jadi ini pagi-pagi padahal, tapi saya sudah harus menghidupkan ring light. Biasanya ring light ini saya hidupkan kalau ada meeting malam hari. Ini aja udah kelihatan gelap. Monggo. Bisa di apa? Bisa sambil berpendapat, berdiskusi kita. Ya, kalau dari pengetahuan saya termodinamika terkait perubahan suhu dan kalor panas seperti itu. Perubahan suhu kalor berarti ilmu yang mempelajari tentang perubahan suhu kalor gitu ya. Itu mungkin di waktu ngambil fisika dasar 1 ya sudah pernah disinggung ya tentang sistem termodinamika ini apa gitu. Jadi itu sudah hampir betul, tapi mostly memang termodinamika ini karena dikatakan termo itu sendiri adalah panas ya, suhu gitu ya, itu related with that gitu. Misalnya di dynamics itu apa? Thermodynamics itu jadi sesuatu yang tidak statis ya, jadi selalu berubah-ubah gitu ya, selalu berubah-ubah. Jadi secara umum itu termodinamika itu ilmu yang mempelajari tentang hubungan tentang panas ya, kalor gitu, panas, kalor, usaha gitu ya. Usaha apa? Usaha untuk memindahkan panas, bisa jadi seperti itu. Jadi untuk memindahkan panas itu sendiri kita butuh energi gitu, butuh energi. Ya, kemudian kita mempelajari tentang sifat-sifat zat juga di dalam termodinamika. Jadi di termodinamika itu kita mempelajari tentang sifat-sifat zat itu seperti apa. Jadi mostly yang kita ketahui kan, kita tahu ada zat cair, zat padat, zat gas ya biasanya. Tapi kita tidak hanya mempelajari sampai situ saja, tapi kita juga akan mempelajari tentang energi dan transformasinya. Jadi perubahan bentuk energi gitu ya, dari bentuk misalnya dari kalor menjadi energi gerak misalnya seperti itu, atau energi kinetik ya di sini. Jadi sebetulnya mempelajari tentang sistem termodinamika ini seperti saya sudah bicarakan tadi, itu kita terbagi atas 3 pendekatan. Jadi yang pertama itu adalah ada pendekatan makroskopik, pendekatan mikroskopik, dan pendekatan statistik. Ini kalau pendekatan statistik nanti akan ada di kuliah fisika statistik. Kalian masih ada kuliah fisika statistik nggak ya? Masih ada? Oh ya, kalau harusnya fisika statistik setelah termodinamika selesai baru ambil kuliah fisika statistik. Jadi untuk pendekatan secara makroskopik itu yang kita pelajari ini. Jadi yang kita pelajari ini di termodinamika ini kita akan mempelajari pendekatan secara makroskopik. Jadi kita akan meninjau efek rata-rata dari pergerakan molekul atau molekul suatu zat atau apa. Jadi sesuatu yang masih bisa terlihat. Jadi makro itu size-nya itu bigger than micron ya. Jadi kita lebih
lebih bisa mengukur. Dengan apa mengukurnya? Dengan volume, ya, dengan tekanan, ya. Jadi ada sifat-sifat fisis yang nanti akan kita pelajari di situ melalui pendekatan makroskopik. Jadi ini yang dinamakan adalah yang kita namakan sebagai termodinamika klasik itu seperti ini. Jadi kita mendekati dengan pendekatan makroskopik. Jadi untuk sistem termodinamika itu, jadi tadi sudah membahas termodinamika, kemudian sistem. Sistem itu sendiri apa sih? Ada yang tahu sistem sendiri itu apa? Jadi kalau misalnya saya punya zat misalnya itu tertutup oleh dinding yang rapat, maka itu adalah satu sistem. Jadi kalau misalnya ya ini gelas air, ya, jadi air ini berada di dalam sistem gelas ini, tapi ini tidak close system karena gelas ini terbuka. Kalau close system dia tertutup rapat. Jadi zat yang dikelilingi oleh dinding, istilahnya dinding tertutup itu kita sebut sebagai sistem. Kalau tertutup seperti ini, tertutup rapat seperti ini, jadi zat yang di dalam tidak bisa keluar, itu kita sebut sebagai closed system. Kalau misalnya terbuka gini, jadi dia bisa berinteraksi dengan udara, air ini. Ya, air ini bisa berinteraksi dengan udara, itu kita sebut sebagai open system. Jadi sebetulnya zat ini selain zat cair, padat, gas itu kita kita bisa istilahnya kita bisa sebut yang lain, ya. Contohnya misalnya foton, tenaga radiasi itu juga termasuk zat, ya. Kemudian dinding, ya. Kalau ini dinding sistem ini kita sebut dinding nyata, ya. Istilahnya dia sistem dinding yang nyata. Jadi sistem yang tertutup oleh dinding ini bisa ditutup oleh dinding yang nyata atau sebagai imaginer dinding juga bisa. Jadi dinding khayalan itu juga bisa. Jadi kita hanya membayangkan saja, gitu, ya. Kemudian ya tadi bicara tentang sistem, ini closed system seperti ini, ya. Closed system seperti ini. Jadi yang di luar-luar dinding atau di luar-luar gelas ini kita sebut environment atau lingkungan, ya. Jadi ketika lingkungan ini berinteraksi dengan sistem, jadi menjadi satu kesatuan, itu kita sebut sebagai universe. Jadi suatu dunia, istilahnya universe. Sebetulnya kalau kita bicara tentang bicara tentang sistem yang besar ini, sebetulnya ya gini, bumi itu aja satu sistem, ya. Kita berada di dalam sistem bumi, gitu, istilahnya. Tapi kita bisa keluar, istilahnya bisa pergi keluar angkasa, gitu, ya. Jadi it is not a closed system. Kemudian apa yang membedakan antara sistem yang terisolasi tadi atau closed system dengan yang open system. Jadi kalau misalnya isolated system atau closed system itu terjadi pertukaran energi antara tadi Ibu sebut apa, ya? Isolated system, ya. Itu kalau isolated system itu tidak terjadi pertukaran energi antara sistem atau yang di dalam zat sistem di dalam sistem tersebut dengan environment atau dengan lingkungan. Tapi kalau open system, maka lingkungan itu akan berinteraksi dengan zat di dalam sistem tersebut. Jadi ada pertukaran energi atau pertukaran tenaga. Jadi kalau yang closed system, jadi nggak ada zat yang bisa menembus dinding dari sistem tersebut, jadi tidak terjadi interaksi antara zat dengan lingkungan. Kemudian bicara tentang itu tadi sudah dua, ya. Jadi
Sebetulnya kita sudah bicara tentang agak banyak juga tadi tentang termodinamika itu apa, sistem itu gimana. Ya, ini pendekatannya yang kita pelajari itu pendekatan yang mana. Jadi ini kita perlu clearkan di awal karena ini konsep-konsep awal ini sebetulnya cukup penting. Kemudian saya bicara lagi tentang kesetimbangan termodinamik. Ya. Coba di Google deh, 5 menit. Apa sih kesetimbangan termodinamik itu? Sebelum saya ngajar ini tentang suhu dengan kalor ini. Nah, nanti apa namanya share ke ibu ya. Apa itu kesetimbangan termodinamik atau yang sejenisnya? Ini apa gambarnya lucu-lucu ya? Mahasiswaku tuh ada yang gambarnya lagi tiduran. Ini kayaknya foto deh. Oke, udah monggo silahkan di googling. Kayaknya 5 menit kelamaan ya. 1 menit 2 menit deh. Udah ketemu? Ada yang bisa membacakan apa sih dari yang ada Google itu? Apa sih kesetimbangan termodinamika itu? Oh ya, Ibu sudah membuka presensi ya di OCW. Jadi anak-anak jangan lupa untuk presensi. Soalnya admin sekarang tidak bisa membukakan presensi. Jika kalian lupa untuk presensi, nanti nggak bisa minta tolong sama Mas Fendi. Mas, saya lupa kuliah apa namanya absen kuliahnya Bulita. Minta tolong Mas. Oh, Mas Fendi udah nggak punya hak untuk membuka akses itu lagi. Monggo, siapa bisa raise hand ya? Ini ada fitur raise hand nggak ya? Ini saya belum record ya dari tadi. Oke, saya record deh. Nggak bisa ibu record ya. Di sini kenapa? Padahal ibu itu host, tapi masa disuruh minta permission dengan host. Ya, udah. Monggo silahkan, ayo cepet hap. Siapa? Ini cuma ada 20 orang ini, 21 orang sama ibu 22 orang ini. Genep. Laki-lakinya cuma berapa orang ini? Ya Allah. Kamu langka sekali di sini, Mas. 1, 2. Nggih. Wah, dikelilingi oleh bunga-bunga ya, berarti kalau misalnya di kelas itu, saya ini paling ganteng, Bu. Tapi pernah waktu itu saya dulu ngajar angkatan berapa gitu, isinya perempuan semua. Nggak ada laki-lakinya. Laki-lakinya diambil kelas A kalau nggak salah, banyak kelas A itu dulu ngumpul di kelas A. Ini agak lumayan lah. Kemarin saya juga di kelas B itu, ini agak gersang ya istilahnya, apa yang laki-lakinya juga nggak terlalu ramai. Monggo, yuk, kesetimbangan termodinamik itu apa sih? Jadi ada yang mau ini sebelum saya lanjutkan, kalau misalnya
ibu itu sangat menghargai kok. Kelas B itu dan kelas B itu sangat atraktif sekali. Bisa jawab Bu. Monggo Mas, silakan Mas Vigo. Menurut penjelasan dari Kubah Google itu penjelasan terkait keseimbangan termodinamik itu adalah di mana keadaan seimbang mekanis, termal dan secara kimia pada sistem termodinamika tersebut. Iya betul. Ada lagi di situ? Sampun Nggak ada. Itu aja. Ya. Jadi pada umumnya suatu sistem benda itu dalam keadaan yang sembarang atau arbitrary state. Jadi kondisinya sembarang. Berarti di dalam sistem tersebut terdapat perbedaan suhu antara bagian-bagiannya. Jadi ada beberapa bagian di dalam sistem itu yang suhunya itu tidak sama satu sama lainnya. Jadi apabila sistem itu ditunggu, misalnya kita tunggu beberapa saat, jadi akan terjadi perubahan suhu. Jadi perbedaan suhu itu akan hilang sehingga sistem itu dalam keadaan setimbang termal. Jadi di sini kalau udah tidak ada perbedaan suhu, artinya sistem itu sudah berada di kesetimbangan termal. Misalnya kita misalnya tangan saya, misalnya saya demam gitu. Saya demam suhunya 40 derajat. Megang Mbak Sekar misalnya. Mbak Sekar ini habis mandi gitu, air dingin, badannya anyep, dingin gitu ya. Gandeng tangan saya, wah Bu Lita demam Bu, gitu kan ya. Jadi Mbak Sekar ini bisa merasakan panas tubuh saya karena ada aliran energi panas dari tubuh saya ke Mbak Sekar. Tapi nanti pada lama-kelamaan, pada suatu waktu tertentu, mungkin beberapa detik atau beberapa menit kemudian, di bagian kontak tangan itu, jadi antara kontak dengan tangan ini, nanti tidak ada perbedaan suhu lagi. Jadi di antara tangan saya dengan tangannya Mbak Sekar ini sudah terjadi kesetimbangan termal, gitu ya. Kalau kesetimbangan termodinamik secara umum itu jadi ya sudah setimbang secara termal, setimbang secara mekanis, ya itu seperti itu. Jadi kalau misalnya tekanan, misalnya kalau kesetimbangan mekanik itu misalnya udah nggak ada perbedaan tekanan lagi, itu kita sebut sebagai kesetimbangan mekanik. Kalau misalnya ada suatu reaksi kimia tapi tiba-tiba reaksi tersebut sudah sudah berhenti gitu ya, itu artinya kesetimbangan secara kimiawi itu sudah tercapai. Jadi jika ketiga macam kesetimbangan ini sudah dicapai, maka dapat dikatakan sistem itu berada di dalam keadaan kesetimbangan termodinamik. Sistem termodinamika, tadi sistem termodinamika, kemudian kesetimbangan termodinamika, kemudian kita bicara lagi tentang proses, karena kalau termodinamika ini nanti kita bicara tentang proses yang seperti apa, prosesnya macam-macam, karena kita bicara tentang fisis ya, fisis makroskopik, tadi sudah kita sebut volume, habis itu tekanan, dan suhu. Jadi nanti ada lagi namanya proses isohorik, isobarik, isotermis, itu nanti seperti apa. Nah, itu masih nanti. Tapi kita bicara dulu tentang sebetulnya proses itu apa sih? Nah, proses itu kita bisa definisikan sebagai perubahan sistem dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Jadi, proses kuasitas statik itu merupakan proses yang
sekuensial itu berentetan gitu ya, dari suatu keadaan yang keadaan seimbang yang banyak sekali, tidak terhingga banyak. Jadi ada keadaan seimbang tapi nggak cuma satu sistem, tapi banyak sistem. Kemudian jadi untuk proses quasi-statik ini sendiri ada yang prosesnya itu reversible, atau kita bisa, misalnya keadaan ini sudah berubah menjadi keadaan lain, tapi bisa kembali lagi ke keadaan semula, itu kita sebut sebagai reversible. Tapi kalau misalnya sudah berubah menjadi keadaan baru, tapi tidak bisa menjadi keadaan semula, itu kita sebut sebagai keadaan irreversible. Contohnya kalau misalnya reversible ya, misalnya air kita masukkan freezer itu menjadi bentuk lain ya, jadi padat, jadi apa ya, es batu gitu ya. Kemudian tapi masih bisa kita kembalikan ke keadaan awalnya dia. Keadaan awalnya dia adalah liquid atau air gitu. Jadi kita keluarkan saja es itu dari freezer, sudah bisa kembali ke keadaan semula. Gitu. Kalau yang irreversible, contohnya seperti apa? Coba dicari. 2 menit deh, 2 menit. Ini anak-anak. Ini sambil ini ya, soalnya di slide saya nggak ada yang seperti ini untuk termodinamika apa, sistem apa, itu di slide saya nggak ada. Saya di slide ini hanya langsung masuk ke suhu dan kalori. Jadi ini untuk pendahuluan awal aja. Monggo, nanti Ibu tunggu deh 2 menit googling. Nah, enak loh kalau misalnya kuliah online itu Anda bisa tanya sama Mbah Google. Gitu kan ya. Kalau misalnya kuliah tatap muka, saya mau Google dulu Bu, sebentar. Wah, ini ya agak wagu. Tapi kalau misalnya online gini kan, saya juga nggak tahu kan Anda sudah punya Mbah Google di sebelah kanan Anda, tinggal search sebentar. Oh Bu, ini Bu. Yuk mbak-mbaknya tadi sudah masnya, ayo mbaknya yang harus, ayo berani ini, katanya mau jadi dosen tapi nggak berani ngomong. Oh iya, masih jauh berarti menjadi dosennya. Bu, izin menjawab. Monggo Mbak Tiara, silahkan. Mungkin bisa kayak membakar kertas menjadi abu kan, itu nggak bisa dibalikin lagi jadi kertas. Ya bisa, itu jadi itu suatu proses yang memang susah untuk susah untuk dikembalikan ya. Ibu banting banting gelas ini aja udah susah untuk menjadikan dia kembali gelas ya. Sesuatu yang memang susah untuk ya dikumpulin, habis itu dilem gitu ya, nak ya. Agak kurang ini. Ada yang lain, monggo, contoh-contoh yang lain yang ada di kehidupan sehari-hari kita saja lah, yang dekat-dekat, jangan yang jauh-jauh. Kayaknya masih pagi tuh, kalau kemarin tuh agak rame ya, kelas, bukan rame, istilahnya banyak yang berkomentar, Bu saya mau tanya ini, Bu saya mau ini, kan jadi lebih menyenangkan. Kalau misalnya saya ngomong terus kan ya, saya ini juga ya kehabisan suara ya akhirnya. 3 SKS tuh lama loh, kemarin tuh saya ngajarnya 2,5 jam karena Pak Harno itu nyampe Jogja itu sekitar jam 11 gitu ya, karena mau memakamkan Pak Jamzuri di Karangkajen ya kemarin itu. Jadi saya memang saya mau nyusul Pak, saya bilang gitu. Tapi kemarin itu saya itu salah perhitungan, karena saya itu punya janji meeting dengan profesor saya itu jam 2 itu jam 2-nya Malaysia, bukan jam 2-nya Indonesia gitu ya. Jam 2-nya Indonesia itu jam 2-nya Indonesia jam 3 gitu ya, jam 3-nya Malaysia. Jadi saya ternyata harus mulai meeting itu jam 1. Jadi saya bilang sama Pak Hano, Pak saya ini nggak nyanda,
nggak mau ke Karangkajan, itu jauh dari rumah saya. Kalau misalnya ini nggak nyanda, jadi saya punya planning mungkin nanti sore atau siang saya mau sowan ketemu sama Bu Nono mungkin ya. Ya ada, yuk yang lain ini mbak-mbaknya, ayo mbak yang Mbak Rania, Mbak Sinta, ini saya pengen lihat loh wajahnya seperti apa nih. Ini ada mas-masnya ganteng-ganteng ini, nggak ada yang ini, nggak ada yang pengen jawab pertanyaannya. Tadi sudah disebutkan sama Mbak Tiara contohnya. Ada contoh yang lain? Kayak Bu, Ya monggo Mbak Salma. contoh lainnya itu ini Bu, termos Bu, tempat minum termos. Tempat minum termos itu itu menarik loh, itu tempat minum termos, tapi kita belum sampai di contoh prinsip kerja dari sistem termos itu sendiri. Nggak apa-apa, yuk monggo saya dengerin apa Mbak. Kalau termos itu kan dia nggak akan, kalau kita simpen air panas itu dia nggak akan terpengaruh sama udara yang di luar. Jadi kalau kita simpan air panas itu, air panasnya bisa tahan sampai tergantung kekuatan termosnya, biasanya berapa jam gitu. Jadi tetap awet air panasnya gitu. Betul. Saya jadi inget saya diberi tuh tumbler sama Bu Wanti. Bu Lita ini tumbler Bu Lita ada namanya, saya bilang kenapa harus dikasih nama Bu, biar tidak tertukar. Oh ada tumbler yang tertukar kah? Saya bilang gitu kan. Jadi malah ketawa Bu Wantinya. Ya, jadi itu ini ya contoh-contoh yang teman-teman sudah sebutkan itu tadi sudah betul. Jadi nanti kita bisa bedakan ya yang irreversible itu seperti apa, yang reversible itu seperti apa. Tapi nanti next kedepannya memang akan banyak ya, banyak contoh-contoh untuk proses-proses kuantitatif yang reversible dan irreversible. Kemudian kita akan bicara tentang variabel intensif dan ekstensif. Jadi variabel intensif. Maaf, Bu Lita, ini sesinya belum kelihatan itu Bu. Share screen ini memang tidak ada di slide, nak. Oh, Ini tidak ada di slide. nanti Ibu. Oh enggak, ini memang tidak ada di slide. Ini nanti saya akan share dan ketik ulang materi yang dulu saya sudah pernah tulis ya. Jadi variabel intensif itu seperti apa, atau bisa didefinisikan sebagai variabel yang bagaimana. Kemudian variabel ekstensif itu seperti apa. Jadi ini kita sudah mulai dari termodinamika, sistem termodinamika, kemudian kesetimbangan termodinamika, kemudian proses ya. Kemudian variabel intensif itu seperti apa gitu ya. Jadi berdasarkan definisi yang terdapat di buku Sears and Salinger itu, jadi variabel yang nilainya tidak bergantung pada massa sistem itu kita sebut sebagai variabel intensif. Jadi contohnya apa saja sih dari variabel intensif ini? Contohnya ada tekanan, suhu, massa jenis itu kita kategorikan dalam variabel intensif. Sedangkan variabel ekstensif itu variabel yang nilainya bergantung pada massa sistem. Misalnya volume, habis itu internal energy, entropi, itu kita masukkan dalam variabel ekstensif. Jadi ini ya, secara general seperti itu dulu. Jadi ini karena nanti detailnya nanti Ibu akan share. Mudah-mudahan minggu depan udah Ibu bisa share di grup ya, istilahnya materi-materinya ya. Jadi bisa dibaca ulang oleh mahasiswaku. Kemudian kita masuk langsung ya ke suhu dan kalor. Jadi Ibu akan mulai share screen. Bubur sudah menjadi nasi, oke. Nasi menjadi bubur berarti ya, nah, ya. Oke. Jadi suhu dan kalor, materi pokoknya ini aja. Perbedaan suhu dan kalor itu seperti apa? Kelihatan ya, nak ya?
kata orang? Share screen dulu. Terlihat. Oke. Kemudian termometer, timbangan, pengaruh kalor terhadap benda, azas Black ini slide-nya nanti mungkin saya akan share-nya mendekati ujian aja ya. Atau kalian mau Ibu share di awal-awal, nanti yang Ibu share di awal buku yang bahasa Inggris saja ya. Saya soalnya pengen maksa kalian belajar bahasa Inggris sih sebetulnya. Nice. Kemudian pengaruh kalor terhadap benda, azas Black ya, ini jadi ada 5 materi pokok untuk suhu dan kalor, perbedaan suhu dan kalor, termometer, kesetimbangan, pengaruh kalor terhadap benda, dan azas Black. Jadi sebetulnya kalau lagi share screen atau lagi ngomong itu saya nggak tahu ini provider apakah yang Anda gunakan di sana, karena di sini Ibu pakai 3 provider, kadang suka putus-putus kalau meeting. Ada yang pakai Tree atau Friend, kayaknya lebih bagus ya itu. Saya pengen beralih kepada yang tidak umum. Jadi kalau pakai Telkomsel itu agak-agak zonk gitu. Atau IndiHome itu agak-agak zonk. Nggak tahu deh kalau misalnya di tempat Anda seperti apa. Kemudian apakah suhu itu? Jadi ini suhu ya. Ini suhu sebetulnya materi ini sudah disampaikan pada mata kuliah fisika dasar ya. Sepertinya mahasiswa saya banyak yang banyak yang disambi nge-lab ya. Masih ya Mas Vigo sambil nge-lab ya Mas ya? Ya Bu, kebetulan ini ada matkul magang juga. Wah, matkul magang. Yang lagi magang berapa orang? Ada saya, Mbak Yahra, Mbak Sinta, Mbak Mutiah. Ada 4 orang Rame Bu, ya? yang kelas. Ya. Oh, Oke. Ini sambil dengerin Ibu ya. Sambil dengerin Ibu berarti. Jadi apakah definisi suhu itu? Jadi ini Anda bisa baca sendiri. Suhu itu derajat atau tingkatan panas atau dingin ya, ini suatu objek. Jadi dapat didefinisikan secara umum seperti itu, atau ukuran dari energi kinetik molekul atau atom dari suatu zat, yang kemudian dapat didefinisikan juga suatu kuantitas yang menunjukkan bagaimana energi panas mengalir antara dua objek ya. Nah, ini suhu nanti mungkin ada, coba tolong di Google what is the definition of temperature please. Ya, tolong anak-anak dicari, mungkin ada definisi lain. Jadi kita bisa mencari, oh definisi ini siapa yang berbicara. Jadi kalau misalnya nulis skripsi gitu, si A menyatakan bahwa definisi daripada ini adalah bla 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 bla. Jadi kita bisa punya beberapa pandangan definisi suatu variabel atau suatu benda dari pandangan orang-orang yang berbeda atau previous orang yang mengatakannya. Apakah sama atau ada yang lain? Monggo. Nah ya, kalau sebetulnya kalau nulis skripsi itu merem aja selesai sih sebetulnya. Jauh lebih menyenangkan sepertinya. Saya melihat kuliah S3 itu lebih mengerikan daripada kuliah S1 dan S2. Memang betul-betul mandiri dan tidak ada yang yang tahu tentang pekerjaan kita ya kita sendiri. Bahkan pembimbing saya aja belajar dari saya gitu kan ya. Tapi berbeda dengan S1 dan S2. S1 S2 masih sedikit disuapin gitu ya. Nah, jadi ini belajar mencari definisi temperatur itu, definisinya apa sih? Coba dicari. 1 menit deh. Ini dalam bahasa Inggris apa bahasa Indonesia, Bu? Mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa juga boleh. Monggo, Mbak Rania. Belanda, Bu. Ini siapa dulu sih yang ngomong? Izin Monggo, menjawab, Bu. Mbak. Saya ada nemu ini, Bu. Taskia. Monggo. Oke. Baca di mana itu? Ini di dictionary.com.
Oh, dictionary.com. Oke. Iya. Jadi Dia bilang apa? temperature adalah a measure of the warmth or coldness of an object or substance with reference to some standard value gitu. With reference standard Jadi, value. Jadi Pengukuran ya ada kayak standarnya untuk pengukurannya sendiri gitu. yes, betul. Jadi ada standar yang memang sudah disepakati bersama. Oh, kalau misalnya suhu 40 derajat suhu tubuh manusia itu Of the panas, particle and gitu ya. in Oh, demam. an object Kita bisa which bilang is a type yang of energy suhunya and 40 helium derajat itu demam gitu ya, panas. Yang apa namanya, misalnya suhunya di bawah itu lebih apa namanya, yang 36 itu 36 itu suhu normal tubuh manusia. Berarti di atas itu, di atas 37,5 derajat itu manusia dikatakan demam gitu misalnya gitu. Nah, itu jadi kita sudah punya standar tertentu ya untuk mengatakan oh ini panas, oh ini dingin. Jadi kita harus punya referensi. Jadi kalau misalnya nggak ada referensinya gimana Bu? Ini sesuatu yang baru ya, kita harus membuat standar yang diakui oleh riset secara global dan internasional. Gitu. Jadi ada standarnya namanya skala, misalnya skala SI, standar internasional ya seperti itu. Oke. Ada yang lain atau cukup itu dulu ya? Sekarang kita lanjut ke thermal contact ya. What is thermal contact? What is thermal equilibrium? Ya, tadi kita sudah bahas ya, thermal equilibrium tadi di kesetimbangan thermodynamics ya. Jadi thermal contact atau kontak thermal itu kita definisikan sebagai dua buah benda atau sistem dikatakan mengalami kontak thermal jika terdapat pertukaran energi dari kedua benda tersebut dikarenakan adanya perbedaan suhu di kedua benda tersebut. Jadi ini ya, ketika sudah tidak ada perbedaan suhu di antara kedua benda itu, dikatakan kedua benda tersebut sudah mengalami kesetimbangan thermal. Tadi kan kita sudah bahas ya di situ. Jadi untuk thermal kontak sendiri ini yang kita bisa definisikan. Kemudian untuk thermal equilibrium, ini tadi kaitannya dengan yang Ibu sebutkan tadi. Thermal equilibrium itu kesetimbangan thermal. Jadi situasi di mana dua benda atau sistem tidak saling bertukar energi panas atau radiasi jika keduanya itu mengalami kondisi yang setimbang. Ya. Ketika mengalami kontak thermal, jadi sudah tidak ada perbedaan suhu lagi. Jadi yang yang panas tadi sudah tidak mengalirkan energi panas ke yang lebih dingin, gitu ya. Kemudian next sudah bicara tentang thermal contact, kemudian thermal equilibrium, kemudian apalagi yang penting? Yang penting adalah ini ya, ini hukum ke-0 termodinamika. Coba dicari dulu deh di Google. Hukum ke-0 termodinamika itu isinya apa sih? Kalau di simbah Google itu ngomong apa sih? Aku pengen tahu. Monggo. Ini saya sangat paham ya kalau misalnya ada yang koneksinya kurang bagus atau putus-putus. Kalau misalnya Bulita suaranya putus-putus, ngomong ya nak ya. Soalnya Bulita udah punya banyak backup di sini, provider udah Ibu siapkan, tapi nggak tahu nanti kita bisa survive sampai jam berapa gitu kan, kita nggak ngerti ini. Internetnya juga pakai kuota ini ajarnya soalnya. Jadi monggo. Di Google. Monggo ini siapa yang ngomong ini? Yang berbicara siapa? Naga, Bu. Oh. Jadi kalau dari hukum ke-0 termodinamika itu
maka bahwa jika dua sistem setimbang termal dengan sin ketiga, maka keduanya juga setimbang termal satu dengan yang lain. When any two bodies are expressed Kurang jelas. Nanti ditulis ya di bagian chat. Ini soalnya ibu dengan dengarnya agak samar-samar gitu. they are also Jadi ada lagi yang menemukan atau ada yang sudah menemukan buku PDF-nya ini Sears and Salinger. Nah, itu kalau misalnya dapat PDF-nya Sears and Salinger bisa langsung dibaca. Izin menjawab, Bu. Monggo Mbak. Kalau yang saya cari di Google itu sama dengan hukum disebut dengan mereka hukum juga di kesetimbangan dalam termal sistem juga, Bu. termal Jadi dengan mengungkapkan bahwa jika ketika dua buah benda sistem ketika timbang dua termal benda dengan yang sistem ketiga, maka keduanya bisa juga ditimbang setimbang termal satu dengan yang lain. Nah, betul. Iya, seperti itu. Tadi mungkin Mbak Raga mungkin bicara hal yang sama, cuman tadi kurang jelas ya. Saya dengarnya tuh kurang jelas. Jadi jika dua sistem ada dalam keseimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ketiga sistem tersebut dikatakan berada dalam keseimbangan termal satu dengan lainnya. Jadi ya seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa hukum keenam termodinamika ini it is talking about jika dua keseimbangan sistem ada termal, dalam ya. keseimbangan termal dengan Intinya itu. ketiga maka Intinya ketika keseimbangan termal. Kemudian nah ya betul, A sama dengan B, B dengan C, ya betul, secara singkat seperti itu. Oke. Yes, sudah paham ya berarti ini. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Termometer ini saya rasa benda yang sangat familiar ya bagi mahasiswaku. Jadi termometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu suhu ya, suhu atau temperatur dari suatu sistem. Sebetulnya banyak berbagai macam jenis termometer yang kita kenal ya, yang Anda semua familiar. Mungkin termometer badan ya, suhu tubuh gitu ya. Kenapa familiar? Karena size-nya kecil, kemudian portable, jadi bisa kita kantongin, bisa dibawa-bawa gitu ya. Kemudian ada yang modelnya standing itu digital, atau yang model ditembak. Sekarang kalau misalnya masuk mall gitu ya, masuk mall selain nyeken barcode ya juga ya, suka ditembak itu sama Pak Satpam gitu ya. Ibu sebentar Bu, saya tembak sebentar itu kadang mereka gitu. Ya, habis itu jenis-jenisnya juga macam-macam. Jadi termometer ini ada yang range-nya pendek, jadi bisa ngukurnya cuman sampai suhu atau derajat-derajat tertentu. Ada yang bisa mengukur suhu yang cukup tinggi juga, gitu, tergantung. Jadi kita mau mengukur sesuatu suhu yang sangat panas, tapi kita punya termometer yang tidak capable juga tidak bisa diukur ya, itunya apa namanya, yang kita inginkan, liquid atau cair yang kita inginkan atau zat lain yang kita ingin ukur itu kita tidak bisa mengukur secara akurat. Kemudian prinsip kerja termometer berdasarkan pada sifat termometrik ya, termometrik. Jadi apa sih sifat termometrik zat? Nah, itu perubahan fisis suatu zat akibat adanya perubahan suhu. Jadi ya itu tadi kita sudah lihat ya, perubahan fisis suatu zat akibat adanya perubahan suhu. Misalnya Bu, yang kelihatan kalau misalnya fisis itu secara fisik ya, bisa kita lihat gitu ya. Bulita ini bicara perubahan fisis, iya, misalnya ini cair gitu ya. Oh, kelihatan cair. Kalau misalnya kita dinginkan gitu, oh suhunya jadi lebih dingin. Kita bekukan, oh jadi beku. Jadi nampak dari secara fisis itu, secara kasat mata itu kelihatan
perubahannya seperti apa. Kemudian beberapa sifat fisik yang dapat berubah akibat perubahan suhu antara lain volume zat cair, dimensi zat padat, tekanan, kemudian resistansi penghantar, kemudian color atau warna benda gitu ya. Jadi ini sebetulnya yang bisa dilihat dengan kasat mata dengan sesuatu yang bisa kita ukur ya. Volume, tekanan itu kita bisa ukur. Okay. Kemudian nih jenis-jenis termometer. Jadi yang tadi termometer badan yang Ibu sebut itu termasuk termometer liquid in glass. Jadi ada merkuri di dalam kaca. Istilahnya ada sesuatu cairan yang bisa naik turun ketika kita dekati dengan benda bersuhu tertentu. Kemudian ada constant volume gas, resistant thermometer, kemudian ada thermocouple, thermistor, optical pyrometer. Jadi ini nanti saya ingin Anda mencari prinsip kerjanya dari masing-masing termometer ini, ya. Ini tugas pertama deh. Nah, bisa nanti deh saya omongkan di grup aja kalau yang ini ya. Jadi liquid in glass thermometer itu sifat termometriknya ini perubahan volume, ya. Perubahan volume. Jadi apa sih perubahan volume? Jadi ada perubahan panjang, istilahnya dari merkuri atau etanol. Jadi misalnya yang tadi yang saya sudah sebutkan tadi, jadi naik turun dari merkuri itu jadi akan menunjukkan pada suhu tertentu, gitu ya, sampai pada suhu tertentu. Gitu ya. Kemudian keuntungannya apa sih? Nah ini tadi saya sudah sebutkan, mudah dibawa, harganya murah, kemudian sebetulnya lebih terjangkau ya karena murahnya itu. Cuman ada kekurangannya. Dia range-nya pendek kalau yang seperti termometer badan ini range-nya cukup pendek. Kemudian mudah pecah ya karena gelas ya. Kemudian tidak dapat digunakan untuk mengukur objek yang kecil. Habis itu daerah pengukurannya pendek ini tidak kelihatan ya di sana, nanti saya edit deh. Nanti saya edit juga. Daerah pengukurannya itu lebih pendek. Normally sampai 300-an Kelvin saja biasanya. Ini bentuknya seperti ini. Ya ini Anda sudah tahu. Tapi ini saya hanya menceritakan secara general saja. Saya ingin Anda mencari tahu bagaimana cara kerja liquid in glass thermometer secara detail. Kemudian ada constant volume gas thermometer. Jadi bentuknya seperti ini. Lucu ya, dia ada seperti reservoir, kemudian ada flexible hose, kemudian ada bath or environment. Ini jadi liquidnya yang ingin kita ukur suhunya itu kita taruh di dalam glass beaker gitu. Kemudian ini nanti akan naik turun, jadi kita bisa mengetahui dari naik turunnya merkuri di dalam tabung reservoir ini. Sifat termometriknya dia tekanan pada gas dengan volume konstan. Jadi volume merkuri di dalam reservoir itu volumenya sama, hanya tekanan pada gas itu, istilahnya pada di dalam reservoir itu yang akan kita akan berubah. Jadi karena ada tekanan gas yang kita celupkan di dalam cairan yang kita ingin ukur itu tadi, itu akan menyebabkan merkuri itu di dalam reservoir itu akan naik turun. Jadi dia akan menunjukkan berapa sih suhu daripada termometer tersebut, ya. Berapakah suhu dari liquid atau
cairan yang ingin kita ukur. Keuntungannya ini lebih akurat ya, skalanya absolut karena langsung clear, oh jelas skalanya sekian. Kemudian range pengukurannya cukup lebar, jadi cuman kerugiannya ini barangnya besar ya. Barangnya besar, responnya lambat, sulit untuk mengukur objek yang kecil. Ini kerugian dari constant volume gas thermometer. Daerah pengukuran temperaturnya ini jauh lebih lebar dari yang tadi, dari termometer badan kita tadi, antara 3 Kelvin sampai 500 Kelvin. Ini baru dua termometer. Kemudian untuk yang resistance itu sifat termometriknya perubahan resistan dari bahan konduktor ya. Sudah tahu ya bahan konduktor itu bahan yang apa? Bahan yang mudah menghantarkan panas. Contohnya ya platinum, nikel gitu ya. Kemudian logam-logam lain misalnya besi, lead ya, tembaga. Keuntungannya dia akurat, kemudian daerah pengukurannya lebar, kemudian dapat didesain dengan berbagai macam model. Apa sih kerugiannya? Ya biasanya yang lebih akurat itu memang mostly harganya lebih mahal ya. Kemudian daerah pengukuran temperaturnya lebih lebar di antara 15 sampai 900 Kelvin. Ya. Kemudian bentuknya seperti ini. Nah ini tinggal dicelupin aja, biasanya bukan dicelupin, tinggal taruh saja di dalam zatnya, kemudian kita bisa ngukur berapa suhunya. Oke. Sampai sini sudah puyeng belum ya? Masih pagi. Ini untuk thermocouple. Ini thermocouple ini biasanya di mesin-mesin yang saya gunakan dulu pada saat riset dulu, ini selalu digunakan, dan thermocouple ini sebetulnya easy to, gampang untuk putus sebetulnya. Begitu kita taruh di, istilahnya kita lebih sedikit saja dari range suhu yang seharusnya, biasanya dia cepat putus ini. Jadi thermocouple ini dulu kalau dipakai di rapid thermal analyzer saya itu dia segera cepat gantinya. Biasanya satu mahasiswa eksperimen ganti thermocouple, satu mahasiswa eksperimen ganti thermocouple. Jadi memang ya begitulah, dia agak sensitif ya. Nah ini dia sudah disebutkan, dia sensitif, respon cepat, daerah pengukuran lebar. Tapi dari keuntungan yang sensitif ini yang saya sudah alami dulu, jadi agak boros pakainya thermocouple ini. Kemudian untuk sifat termometrik ini gaya gerak listrik yang ditimbulkan oleh dua metal yang berbeda dikontakkan. Jadi kemudian kerugiannya kita butuh seperti amplifier ya untuk penguatan. Daerah range pengukurannya juga cukup lebar, dia sampai 1400 Kelvin. Ini sebetulnya kalau yang di mesin saya itu dulu ada yang bisa sampai sekitar 1500 Kelvin. Jadi sebetulnya tergantung spek dari thermocouple-nya. Jadi ketika kita beli thermocouple, itu kita lihat speknya ini bisa untuk suhu berapa derajat gitu ya, berapa Kelvin atau berapa Celcius. Bentuknya seperti ini. Kalau misalnya bisa di Google, Bu saya mau Google bentuk thermocouple itu seperti apa ya, monggo. Seperti itu. Oke. Kemudian ada termistor. Termistor ini sebetulnya perubahan resistensi dari bahan semikonduktor. Jadi
mostly memang termistor terbuat dari silikon. Karena kenapa silikon? Silikon ini semikonduktor yang memang abundant, banyak ada di dunia ini. Kemudian murah harganya, walaupun murah tapi ada sebagian orang juga mengatakan, oh kalau dalam jumlah banyak ya jadi mahal. Ya betul sih, sesuatu yang murah ketika beli banyak juga jadi kita mengeluarkan cost yang cukup tinggi juga. Keuntungannya apa sih? Keuntungannya mudah diaplikasikan dengan komputer, murah, tapi ada kerugiannya, dia kurang akurat. Ya. Daerah pengukuran temperaturnya ini juga lebih jauh ya, ini nggak kelihatan ya bawahnya. Jadi bukan lebih jauh, lebih tinggi suhunya. Bentuknya seperti ini biasanya kita taruh di rangkaian elektronik gitu ya, tinggal kita pasang gitu ya. Termistor. Imut-imut ini juga ada speknya ya, dia ada speknya, jadi kita nggak bisa sembarang beli dan pasang, tapi kita harus melihat komponen-komponen elektronik yang lain itu yang cocok untuk istilahnya untuk di pairing atau dipasangkan dengan ini yang mana gitu ya. Oke, kemudian ada optical pyrometer. Optical pyrometer ini jauh lebih jauh lebih mahal daripada yang tadi, cuman dia lebih akurat. Bedanya apa? Bedanya yang tadi itu, yang sebelumnya ini kita harus kontak dengan benda yang kita mau ukur suhunya. Tapi kalau optical pyrometer ini sendiri ya kita bisa mengukur dari jarak yang agak jauh, jadi tidak bersentuhan dengan objek. Jadi sifat termometriknya berdasarkan perubahan sifat material karena adanya radiasi panas. Ini daerah pengukurannya jauh lebih tinggi ya, di atas 1250 Kelvin. Settingnya seperti ini, kurang lebihnya. Ini kelihatan ini mata kita, kemudian ada lensa, kemudian ada red filter, kemudian ada lensa kembali, kemudian ada temperatur source. Jadi ini ada reference lamp temperatur. Jadi sebetulnya untuk alignment alat optik ini sendiri sudah cukup sulit ya. Sebetulnya butuh kesabaran. Jadi kalau misalnya orang-orang yang bekerja bersama alat-alat optik memang harus super duper sabar ya. Kemudian ini nanti ya. Nanti. Kemudian kita bicara tentang skala termometer nih. Sepertinya saya hanya mengulang sebentar. Bisa kita skip ya. Jadi untuk termometer yang kita sudah kenal ada Kelvin, Celsius, Fahrenheit, jadi ada titik tetap atasnya berapa, titik tetap bawahnya berapa. Ini nanti bisa dipelajari ya. Saya rasa untuk kuliah ini karena saya mau mau persiapan meeting dulu dengan pembimbing saya. Jadi nanti kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Sampai sini ada pertanyaan? Saya tidak full hari ini karena memang saya masih sampai tanggal 17 itu masih sampai 17 September itu saya masih harus menyelesaikan revisian disertasi. Jadi ini ada janji meeting, nggak tahu, kayaknya saya yang telat ini. Tapi belum di WhatsApp. Monggo kalau ada yang bertanya atau ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Ini kenapa yang magang cuman baru sedikit ya, yang lainnya belum berangkat magang? Jadwalnya beda-beda, Bu. Dan nggak semua magang. Oh, tidak semuanya magang. Oke, siap. Ibu bertanya karena memang tidak tahu. Anggap aja Bu Lita itu newbie. Jadi kayak, Bu Lita nih dosen lama tapi seperti baru lagi gitu ya. Istilahnya baru datang juga belum tahu banyak tentang sistem
di UNS sendiri kan ternyata datang-datang sudah banyak yang berubah gitu ya. Waduh, berubah jadi apa? Ada yang Berubah menjadi lebih baik ya. Misalnya dulu kan tidak seperti ini. Sekarang sudah jauh lebih baik. Ada yang ingin ditanyakan? Ini berapa sih kok jam di dinding di rumah saya tuh jam 10 ya? 11 tuh. Setengah 11, berarti Bu Lita itu udah ngomong berapa jam? Sudah bicara lama ya? 1 jam setengah berarti Bu Lita sudah ngomyang. Mudah-mudahan anak-anak tidak ngantuk dan tidak tidur ini. Kalau misalnya saya ngomong, jadi bisa dimulai apa namanya dipelajari lagi. Jadi nanti minggu depan kita lanjutkan untuk konversi suhu ya, konversi suhu. Jadi ini kelas A, B, dan C ini saya samakan dulu, stop materinya sampai slide yang mana, supaya nanti kedepannya itu tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang duluan gitu ya. Jadi ini minggu untuk pemanasan deh, baru mulai semester, sama Ibu kasih ini apa namanya, kasih buku, tapi bukunya tidak enak kalau tidak dibaca, harus dibaca ya, harus dibaca biar paham. Mohon maaf Bu, ini nanti PPT-nya dibagikan atau? Oh, nanti saya share di OCW, tapi not now, nanti. Mungkin ada beberapa materi yang saya share di grup ya. Karena ini juga belum saya edit ini PPT zaman dulu kala. Oh yes Bu. Ya, saya itu melihat PowerPoint saya kok jelek sekali. Karena kalau saya bikin PowerPoint ujian kemarin itu tidak seperti ini gitu loh. Mungkin karena sudah sering diomeli sama pembimbing saya ya, jadi slide saya menjadi lebih baik gitu ya. Jadi slide. Mohon izin bertanya Bu, ngapunten Bu. Monggo Mas. Tadi untuk pembagian kelompoknya, satu kelompok berapa orang nih? Ini satu kelas berapa mahasiswa ya? Saya aja di daftar absen itu ada yang 27, ada yang 21. Jadi saya tuh bingung mau baginya seperti apa. Jadi ini saya baru bagi yang kelas B dulu, karena kelas B kemarin udah dapat tugasnya dulu. Yang kelas A belum saya bagi karena kemarin itu yang hadir berapa ya? Saya juga bingung itu yang hadir berapa orang. Jadi kalau misalnya, atau saya mengacu pada presensi aja ya, nanti saya share di grup gitu ya. Itu ya Mbak Zahra, capek ya Mbak Zahra ya. Gimana yang pada magang? Ini apa namanya, kegiatannya sudah padat sepertinya ya Mbak ya. Ya, kalau saya mau nunjukkan dulu, jadi slide saya yang dulu itu sangat jadul sekali ini. Jadi ketika ujian itu slide saya itu sudah berbeda gitu ya, nggak seperti yang dulu lagi gitu loh. Saya ngerasa slide yang sekarang itu saya jelek banget saya bikin slide gitu loh. Saya mau kasih itu nggak pede ke mahasiswa. Jadi kenapa saya bikin slide itu seperti itu gitu ya, tidak menarik gitu ya. Padahal kalau setelah saya kuliah S3 itu diajarkan oleh pembimbing saya bagaimana menulis, istilahnya membuat slide presentasi itu lebih menarik gitu ya. Coba kalau misalnya dibandingkan, ini saya share screen sedikit ya, ini slide ujian saya kemarin. Dibandingkan yang tadi kan ya, tadi itu nggak menarik Bu, gitu ya, cuman begitu gambarnya gitu kan ya. Kalau yang ini mungkin lebih bisa dengan melihat. Jadi saya ingin orang itu, mahasiswa saya itu ketika kuliah itu tidak membaca slide yang saya share gitu. Jadi more
hanya garis besar saja, saya yang banyak menjelaskan gitu ya. Jadi kalau misalnya terlalu banyak yang terlalu banyak kalimatnya di dalam slide presentasi kan orang bosen ya. Oh, ada itu di buku, Bu, nggak usah Ibu Lita tulis juga, kita juga bisa googling gitu kan ya. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Itu Ibu sudah share buku PDF di grup, jadi nanti bisa sambil dibaca-baca, terutama chapter 1, sama dilihat-lihat lagi contoh soalnya seperti apa gitu ya. Ada soal-soal di situ, kemudian dibaca sambil dipelajari. Nanti kita bisa diskusi. Mungkin weekend ini deh Ibu bikinin thread di OCW, jadi kita bisa diskusi di sana. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu close di sini dulu. Yang lainnya yang mau magang bisa fokus magang. Nanti tapi mungkin minggu depan saya tidak seperti ini ya. Insya Allah minggu depan kita full, insya Allah dari 9.10 sampai 11.40. Ini kita manasin engine ya, ibaratnya baru mulai kuliah Bu Lita udah full loh. Saya dulu kalau ngajar bisa bablas gitu kalau misalnya, tapi biasanya mahasiswa saya pinter, Bu 30 menit lagi waktunya sudah habis loh Bu. Ada yang seperti itu dulu. Tapi mahasiswa dulu itu seperti itu, Mbak. Mahasiswa saya yang dulu itu sangat terbuka dengan saya, dan saya suka gitu. Jadi saya tahu, ternyata saya itu ngajar sampai kebablasan gitu kan. Kasihan nanti mata kuliah berikutnya harusnya sudah mulai, tapi saya pakai waktunya kan, jadi rugi dosen yang bersangkutan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Atau ada yang ingin dicurhatin? Saya itu sebetulnya dulu tuh sering mendengarkan curhat, tapi biasanya yang curhat itu tidak hanya mahasiswa PA dulu curhatnya macam-macam. Ada yang biasanya yang curhat itu ada yang curhat skripsi, curhat Bu saya habis putus dari pacar saya, itu juga ada gitu ya. Masih umur 20 tahun kok udah baru putus cinta, kok kayak sudah mau kiamat gitu kan. Jadi saya juga padahal perjalanan hidupnya masih panjang. Oke, Mbak Rozin juga mau kerja bagai kuda, jangan lupa jaga kesehatan, nanti kena tipes. Ya, ini saya harap nih mahasiswa saya sehat semua ya. Oke. Ya, jaga kesehatan, jaga prokes, sambil dipantau-pantau. Jangan lupa nanti presensinya saya buka sampai 11.40. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, kita open cam dulu deh. Saya mau mengabadikan kuliah kita hari ini. Masa udah kuliah nggak ada dokumentasinya ya? Ada yang udah dandan cantik-cantik gitu, Bu saya udah pagi-pagi udah mandi Bu, udah jilbaban, udah rapi gitu, kok nggak diambil gambarnya gitu kan ya. Padahal Bu Litanya juga kadang-kadang kalau pagi itu masih masih kelumut, bahasa Jawanya. Saya masih kelumut karena pagi itu biasanya masih nggak jelas ya, mukanya masih muka mengantuk ya. Udah open cam semua, saya buka juga kamera saya, walaupun agak gini deh, kayaknya agak terang deh sekarang nih, nggak jadi hujan. Udah, mau senyum apa enggak terserah Anda ya, saya nggak bisa maksa Anda untuk senyum juga ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ada yang langsung sedekap, saya juga suka itu. 1, 2, 3. Oke, ada lagi yang mau foto? Bu Lita kok moto terus dari tadi? Ya nggak apa-apa.
tuntutan dari OCW-nya gitu harus ada dokumentasinya, kalau nggak ada. Buktinya berita ngajar itu apa gitu kan ya. Kalau nggak ada buktinya juga susah ya. Oke, nah ya gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Atau masih ada yang ingin dicurhati? Kayaknya nggak ada deh. Saya tidak terima curhat deh sekarang ya. Anda mulai fokus kerja, belajar, itu bukunya dipelajari. Kita ketemu lagi minggu depan di jam dan waktu yang sama insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat yang magang ini, selamat ya Mbak ya. Semoga sehat-sehat selalu.